Semakin banyak jumlah manusia di bumi, makin banyak pula sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penebangan pohon berlebih, emisi karbon, dan pembuangan limbah rumah tangga tak pada tempatnya akan terus menempatkan bumi pada kondisi yang kian memburuk. Studi di Stanford University menyatakan bahwa populasi optimum untuk kehidupan berkelanjutan dalam jangka panjang adalah sekitar 1,5 hingga 2 miliar orang. Namun dengan jumlah yang telah mencapai 4 kali lipatnya, kini bumi diperkirakan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 11 miliar umat manusia. Berkurangnya pasokan air, tanah, dan energi dikombinasikan dengan peningkatan permintaan kebutuhan dari populasi dan ekonomi dipercaya akan menciptakan terjadinya kekurangan pangan global pada tahun 2050. Karena adanya lonjakan populasi dunia pada masa pandemi, yaitu dari 7,8 jadi 8 miliar, jumlah ini jadi semakin mendekati limitnya ya. Terinspirasi dari film science fiction Downsizing, manusia di masa depan menemukan teknologi untuk menyusutkan badan menjadi ukuran 5 inci. Dengan tubuh mini seperti Thumbelina ini, manusia dapat mengurangi pemakaian sumber daya dan jejak lingkungannya. Jadi solusi dari masalah perubahan iklim dan overpopulasi. Nah, kira-kira mungkin nggak ya kalau teknologi serupa diterapkan di dunia nyata? Dan kalaupun bisa, bakal aman nggak ya buat manusia? Buatnya penasaran, yuk simak kelanjutannya. Dalam dunia berukuran kecil, seseorang bisa jadi semakin kaya dan jejak lingkungannya pun ikut mengecil. Taruhlah kamu punya uang 10.000. Dengan uang ini, kita bisa beli sepiring Indomie goreng telur plus es teh di warung. Bagi manusia ukuran normal, ini adalah porsi 1 kali makan mereka. Tapi dengan ukuran 13 cm, sepiring mie ini bisa jadi puluhan porsi. Bahkan cukup untuk kasih makan satu rumah selama beberapa minggu. Naiknya harga minyak juga nggak akan membatasi kamu untuk makan gorengan. Karena satu botol minyak goreng bisa dipakai orang satu kompleks buat goreng mania berbulan-bulan. Dengan uang $83, kamu juga udah bisa bawa pulang satu set kalung dan anting berlian mewah yang normalnya dijual dengan harga $1.000. Begitu pula untuk rumah mewah impian bak istana yang bisa kamu wujudkan dengan beli miniaturnya yang jauh lebih murah daripada ukuran aslinya. Dengan mengecilnya ukuran manusia, jumlah konsumsi mereka juga akan mengecil. Hal ini akan membuat persediaan makanan dan sumber daya tetap melimpah. Kita bisa hidup dalam kemewahan dan memiliki hak istimewa dalam miniatur komunitas yang terjaga keamanannya. Emisi karbon dan limbah rumah tangga juga akan berkurang, sehingga kondisi bumi pun akan jadi jauh lebih baik. Meski sangat menarik nih, mengecilkan manusia normal hingga 92,58% dari ukuran aslinya sangat tidak mungkin dilakukan. Kecuali ya kalau peradaban kita punya teknologi red beam particles milik Ant-Man yang bisa menyusutkan tubuh menjadi ukuran subatom dan masuk ke dalam dunia kuantum. Seorang ahli bioetika dari New York University mengajukan ide pengecilan manusia menjadi 15 cm lebih pendek, mirip seperti tinggi Albert Einstein yang hidup 100 tahun lalu. Dengan mengurangi 15 cm, massa laki-laki akan berkurang 23% dan 25% untuk perempuan. Menurutnya, hal ini sudah bisa cukup membantu mengatasi masalah emisi karbon dan mengimbangi efek perubahan lingkungan. Ide ini dapat direalisasikan menggunakan teknologi bernama Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Melalui coding genetik dalam teknologi ini, calon orang tua dapat memilah embrio dengan penyakit genetik dan ukurannya. Terlepas dari itu semua, anggaplah pengecilan tubuh 5 inci ini berhasil dilakukan. Tapi bukannya hidup kaya dan bersenang-senang, tubuh kita akan dihadapkan dengan berbagai komplikasi organ yang membuat kita tidak bisa bertahan lama dalam ukuran ini.
Pertama, kekurangan oksigen dalam darah. Manusia punya sistem pernafasan yang cukup rumit, di mana oksigen dari paru-paru akan diikat dalam sel darah merah dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Panjang pembuluh darah ini bisa mencapai 100.000 km, setara 2 kali keliling bumi. Dan dengan mengecilnya ukuran paru-paru, maka tidak akan ada tempat yang cukup untuk mengambil jumlah oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Dampak buruknya, kita bisa mudah merasa lelah, mengalami kesulitan bernafas, kulit membiru, hingga terkena serangan jantung. Itu sebabnya hewan kecil seperti serangga tidak memiliki sistem peredaran darah. Mereka punya sistem tabung trakea yang mendistribusikan oksigen langsung ke jaringan sel tubuh mereka. 2. Terpaksa terus bergerak. Mengecilnya ukuran tubuh hingga 100 kali akan mengurangi luas permukaan tubuh hingga 5.000 kali dan volumenya 100.000 kali. Semakin kecil volume tubuh, maka akan semakin kecil pula massa tubuh dan sel-sel dalamnya yang memberikan kita kehangatan. Seperti mengalami hipotermia, suhu tubuh akan menurun drastis. Apabila tidak segera ditangani, masalah ini akan meningkatkan resiko gagal fungsi jantung dan organ vital lainnya. Untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat, hewan-hewan berukuran kecil punya detak jantung yang lebih cepat daripada hewan besar. Saat rata-rata jantung manusia berdetak 60 kali per menit, jantung tikus dapat berdetak 400 hingga 600 kali di waktu yang sama. Sebagai upaya bertahan hidup dalam ukuran mini, manusia mungkin harus terus-menerus bergerak dan berkeringat supaya bisa menghasilkan panas yang cukup. 3. Hidup untuk makan dan tidur. Makanan adalah sumber energi. Melalui proses pencernaan, makanan yang kita santap akan berubah menjadi bahan bakar energi dalam sel untuk menghasilkan panas tubuh. Sehingga dapat diketahui, cara lain untuk menghasilkan tambahan panas adalah dengan makan dalam jumlah yang sangat banyak, atau istilah kekiniannya adalah mukbang. Setelah mukbang, kita juga harus banyak tidur untuk membantu mencerna beban besar itu. Dan dengan demikian, waktu yang kita miliki setiap hari hanya akan habis untuk makan dan tidur tanpa bisa menikmati pengalaman hidup lainnya. 4. Makan seperti bayi. Manusia punya usus yang sangat panjang. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan yang cukup kompleks, seperti daging yang lebih keras daripada nasi. Mengecilnya ukuran usus akan membuat manusia 5 inci hanya bisa mencerna makanan dengan lebih sedikit pemrosesan. 5. Hidup dalam kegelisahan dan bergantung pada manusia normal. Kalau manusia mengecil, semua hewan di bumi akan tetap pada ukurannya. Dan ketika hewan-hewan ini memiliki ukuran yang lebih superior, maka mereka bisa melihat kita sebagai sasaran empuknya. Dan demi menghindari ancaman predator ini, manusia mini akan dipaksa menghindari area terbuka dan lebih banyak menghabiskan hidupnya dalam area tertutup berpelindung ketat. Dan biar bisa tetap hidup sejahtera dengan pengeluaran minim, manusia 5 inci juga tetap akan membutuhkan bantuan manusia normal untuk mempermudah hidupnya. Misalnya untuk memproduksi dan memasok bahan pangan, menjaga keamanan, memberikan jasa pelayanan, dan hal-hal teknis lainnya. Hal ini akan menimbulkan ketergantungan hidup manusia 5 inci terhadap manusia normal. Jadi gimana nih? Di saat manusia normal punya ukurannya lebih superior, bisa menghindari predator dan hidup lebih lama, apa kamu bakal terlebih memilih buat jadi manusia 5 inci? Tulis komentar kalian di bawah ya. Dan seperti biasa, please subscribe and like videonya kalau kalian suka. See you!